Ya, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang peralatan industri proses ya. Nah, jadi topik yang akan kita bahas di sini yaitu adalah alat penyimpanan bahan. Jadi ini ya, alat penyimpanan bahan. Nah, penyimpanan bahan itu bisa kita kategorikan menjadi 3 bagian. Ada penyimpanan bahan padat, ada penyimpanan bahan cair, dan ada penyimpanan bahan gas. Nah, untuk pertemuan ini kita bahas tentang penyimpanan bahan padat. Untuk pertemuan berikutnya baru kita bahas penyimpanan bahan cair dan gas. Nah, jadi penyimpanan bahan merupakan bagian dari suatu proses produksi. Kenapa? Ya, karena masa kita sudah mau, anggaplah misalnya ada pemesan nasi goreng, masa kita baru mau pergi beli lomboknya, baru mau pergi beli berasnya dan sebagainya. Nah, itu kan keliru. Yang harusnya adalah semua bahan untuk membuat nasi goreng itu harusnya sudah tersedia. Oleh karena itu, industri dalam skala besar ketika konsumennya sudah pesan, berarti dia sudah siap itu semua bahan bakunya bisa diproses begitu. Nah, kadang-kadang itu bahan baku, contoh misalnya CPO, tidak ada itu kita dapat CPO di sini, crude palm oil atau olein, tidak ada itu, harus dari Mamuju. Jadi harus dijauh hari dipesan dan harus di stok. Nah, oleh karena itu penyimpanan merupakan suatu bagian dari suatu hal yang penting di industri. Ya. Jadi diperlukan agar proses tidak tergantung pada pengumpanan dan pengeluaran bahan. Jumlah bahan yang disimpan ya disesuaikan dengan kebutuhan yang mau digunakan. Bagaimana stok wajib? Jadi ada standar biasa perusahaan kapan stoknya itu harus diperbaharui lagi, karena ada namanya stok wajib. Minimal misalnya di silo itu minimal 10.000 ton jagung harus ada, berarti dia harus jaga ini minimal ini. Nah, seperti itu. Tujuan dari penyimpanan bahan ya untuk menyimpan bahan baku, atau bisa juga untuk menyimpan bahan setengah jadi. Contoh misalnya coklat setengah jadi, nanti selanjutnya baru diproses untuk menjadi Silver Queen misalnya. Jadi diproses saja dulu sampainya dia coklat setengah jadi. Ada juga penyimpanan itu. Atau dia menyimpan produk juga ya. Nah, jadi bahan baku proses produk. Di bahan baku dia berfungsi sebagai penyimpanan bahan baku, diproses dia berfungsi untuk penyimpanan sementara dan penyimpanan bahan setengah jadi, dan di akhir dia berfungsi untuk menyimpan bahan produk. Ya, tonase ya. Jadi biasa silahkan kalian familiar dengan istilah tonase. Tonase kalau Indonesianya ya, tonase. Jadi berapa tonasenya? Sekian ton. Jadi tonase artinya kapasitas ya. Contoh misalnya saya mau pesan jagung tonase 10.000 ton, artinya dia meminta kepada supplier jagung tersebut untuk didatangkan jagung sampai 10.000 ton gitu. Nah, ada padat, cair, gas. Ini ada berapa slide ini kah? Supaya kita bisa lihat. Oh, ini ada 51 slide. Ya, jadi kalau kita mau melihat penyimpanan bahan, berarti kita harus tahu dulu sifat-sifat bahan yang ada, supaya kita bisa menyesuaikan penyimpanannya. Sifat dari bahan itu antara padat, cair, gas itu ada perbedaannya. Ini sudah dipelajari di fisika. Kalau padat tentu dia volume yang tetap, jarak antar partikel rapat. Kalau cair berarti lebih renggang ya dibanding zat padat. Kalau gas
itu betul-betul jarak antar partikelnya sangat renggang. Nah, jadi karakteristik bahan padat itu meliputi sifat fisisnya, sifat fisis. Jadi bagaimana dia ketahanannya terhadap cuaca, ukuran bahannya, bagaimana kemampuan untuk mengalirnya, bisa tidak dialirkan, dan lain-lain. Atau sifat kimianya, apakah dia korosif, ataukah dia eksplosif atau beracun, atau mudah meledak, atau dia bisa terbakar. Itu karakteristik bahan yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum menentukan alat penyimpan bahan yang sesuai. Jadi ada bagaimana kemampuan untuk mengalirnya, kemudian apakah dia korosif atau tidak sih, apakah dia tahan terhadap cuaca, tahan benturan tidak, bagaimana ukuran bahannya, bagaimana data bahayanya. Jadi ketahanan terhadap cuaca, jadi bahan padat itu dikatakan tahan jika bahan berhubungan dengan cuaca, entah itu hujan, panas, ataupun angin yang agak kencang. Tapi ternyata ketika dia kontak dengan itu, dia masih bisa digunakan di industri. Apa contohnya itu? Ya, pasir kah misalnya, toh pasir, kerikil kan bisa toh, kena hujan, kena panas, kena angin. Apalagi batu kapur, dan sebagainya. Bahan padat dikatakan tidak tahan kalau ketika dia kena ini, curah hujan, panas, angin, maka dia tidak bisa lagi digunakan. Contoh misalnya ada gundukan soybean meal, ya kapan kena air langsung hancur ini, tidak bisa langsung digunakan karena cepat sekali dia berjamur. Makanya dia tidak tahan terhadap pengaruh cuaca. Kemudian ada ukuran bahan padat. Misalnya dikatakan 100 mes. Apa itu mes? Iya, maksudnya itu 100 mes apa? Jadi anggaplah ini ayakan kan. Ayakan itu kan begini toh. Maksudnya itu dalam 1 inci, misalnya ini 1 inci, itu ada 100 lubang. Jadi ada 100 lubang ke sana itu dalam 1 inci. Itu maksudnya 100 mes ya. Jadi artinya kalau misalnya suatu industri memesan limestone powder sebagai sumber kalsium pada pakan ternak misalnya yang perlu saya lakukan, terus datang barangnya, terus kalian diminta mengecek, berarti apa yang kita lakukan? Ya, pergi ambil saringan 100 mes, ambil sampel LSP-nya, saringlah dia di situ. Kalau dia lolos, berarti dia sesuai ukuran 100 mes. Kalau dia tidak lolos, berarti tolak, kembalikan ke supplier. Tidak sesuai standar, tidak sesuai kontrak, Pak, kami tolak. Ya sudah, ditolak, coba pulang, gitu kan? Jadinya rugi suppliernya. Ya, memang begitu karena kontrak. Seperti itu. Ada juga milimeter atau granular, misalnya limestone powder, ya cari saringan yang sesuai dengan angka ini, gitu. Ada juga mikron. Kalau mikro itu apa? 1 milimeter berapa mikron? Berapa mikro? Sudahnya mikro, ada lagi nano. Ini kan 1 mm 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 6. Ada tangga-tangga dulu itu. Nah itu ya, flow ability. Jadi kemampuan bahan untuk meluncur, artinya kemampuan bahan untuk dialirkan. For example, tepung sama batu kapur, ya yang mana yang kita bisa luncurkan kira-kira? Tepung toh kita bisa buat pipa besar, kemudian kita hembuskan dia dengan bantuan dorongan angin, ya kita bisa salurkan itu dari
misalnya dari pergudangan ke mobil misalnya ternyata, nah itu artinya dia memiliki flowability. Atau kita mau lempar dia dari suatu proses ke proses berikutnya, ya kalau memang dia memiliki flowability yang besar, kita bisa gunakan pipa saja, dorong dia pakai angin sampai ke sana. Nah, kemudian tingkat kekasarannya ya, nah, ini berpengaruh terhadap bagaimana kita memilih alat transport yang dipakai. Nah, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, kan masing-masing penyimpanan bahan nanti ada yang cocok untuk bahan kasar, ada yang tidak cocok untuk bahan kasar, dia mudah rusak. Nah, ketika ada bahan kasar, nah, itu menjadi faktornya ya. Untuk penyimpanan bahan padat itu ada yang disimpan di outdoor, di luar, ada yang simpan di ruangan. Ya. Untuk yang ada yang simpan di alam bebas, ada juga tidak ada dindingnya tapi ada atapnya, hanggar beratap, tak? Nah, jadi ini cuma tiang saja. Di sini disimpan bahan bakunya. Nah, dia cuma tidak boleh berlebihan kena air, tidak boleh juga berlebihan kena panas, ya, makanya dia di hanggar. Ada juga di gudang yang betul-betul sama dindingnya. Nah, ada juga bunker silo yang memang terisolasi ya, silo gitu ya. Nah, untuk yang di alam bebas, tentu yang kita lihat kestabilannya terhadap cuaca. Kalau dia kena apa tadi, panas, hujan, dan angin, tidak membuat dia berubah atau tidak membuat dia tidak bisa dipakai lagi. Artinya kalau kena panas, hujan, dan angin, dia masih bisa dipakai, berarti kita simpan dalam bebas saja. Ngapain mau kan? Nah, kalau beratap, ya kalau dia berpengaruh terhadap perubahan cuaca, ya misalnya batu-batu, kayu, kardus, produk dalam drum, ya bisa dikasihkan atap. Nah, kalau dia merupakan produk-produk dalam drum, karung, kotak logam, karton, maka bisa disimpan di gudang. Nah, bisa bertingkat, bisa juga tidak bertingkat. Kalau dia berbentuk serbuk, butir, ya, nah, kemudian kita mau keluarkan dengan mudah dari bawah, nah, kita bisa gunakan silo. Seperti apa itu alat-alatnya, ya kita akan bahas selanjutnya. Di alam bebas ya seperti itu, di alam bebas. Nah, jadi ini hanya alat transportasi untuk memanage bahan tersebut. For example di sini ada kapal, dibongkar, nah dibawa oh saya mau tempatkan dia di bagian sini, ya turunlah dia. Oh di sini lagi, ya turunlah dia. Jadi ini di atasnya bukan atap tapi dia hanya alat transportasi, tak? Seperti itu. Ya sambil saya menjelaskan terus, langsung angkat tangan kalau mau bertanya ya. Kemudian untuk bahan yang tidak dipengaruhi oleh udara, hujan panas, ya bisa disimpan. Misalnya apa? Batu, kayu, belerang dan sebagainya. Ada 4 metode penyimpanan bahan dengan sistem di luar ruangan. Nah, kita bisa dia penimbunan di bawah traveling bag, bisa juga penimbunan di kiri kanan jalan. Ada juga overhead system, ada juga drag scraper system. Jadi ada berbagai macam itu ya. Nah, kalau traveling ya seperti itu tadi, penimbunan kiri jalan artinya ada jalan, kemudian kita simpan bahan di kiri kanan jalan. Nah, nanti alat transportasinya di sini bolak-balik ambil dan taruh dan ambil barang. Contoh misalnya di bawah traveling bag ya. Jadi kita bisa membuat semacam jembatan juga yang ada galian di bawahnya. Nah, jadi alat
tadi itu dibawa seperti tadi menggunakan alat transportasi bahan, kemudian diturunkan pada lubang galian untuk menyimpan bahan tersebut. Ada di bawah kiri kanan jalan, ya, misalnya ini di kirinya, ini di kanannya. Kemudian ada alat transportasinya di sini di tengah-tengah yang akan menaruh dan mengambil barang tersebut. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, contoh ini bukan mobil ya pakai, tapi dia pakai lokomotif keren yang dilengkapi dengan bucket di sini nanti. Nah, itu bisa truk lori yang kereta itu, yang kayak kereta itu punya rel, atau hopper. Nah, jadi dari sini langsung bisa ke unit nanti, unit proses. Atau overhead system. Jadi sistem ini dipakai untuk jarak jauh dan dilakukan dengan monorail car. Jadi ada semacam car yang memiliki rel mono ya, atau kabel Y car dan sejenisnya dilengkapi dengan bucket. Kalau kabel Y car yaitu yang kayak gantungan itu jalan bahannya gitu. Yang dilengkapi tentunya dengan bucket. Bucket itu yang diisi bahan, naruhnya di anu ta. Nah, artinya ada lagi nomor 4 ya, drag scraper system. Sistem ini terdiri dari scraper bucket yang dikaitkan dengan kabel yang bergerak pada suatu puli. Alat yang biasa dipakai untuk mengangkut bahan ke unit, biasanya kadang juga pakai lori atau conveyor atau bucket elevator. Nah, jadi kalau tadi ini dia bisa jadi dalam bentuk kabel atau dia di bawah tapi ada relnya tapi satu juga biasanya relnya. Kalau yang di bawah ini dia scraper, dia seperti di bawah juga tapi dia berjalan. Nah, jadi ada semacam alat yang membawa itu bahan, tapi motor yang dilengkapi dengan alat penarik dan pendorong seperti itu. Nah, penyimpanan bahan padat dengan sistem indoor bisa dalam, kalau indoor artinya dalam ruangan. Ya, bisa dalam bentuk timbunan. Ya, misalnya ini gudang, ya timbun aja begini kan. Nah, atau bisa juga indoor di bin, atau di silo. Nah, penyimpanan bahan padat juga bisa di bulk storage. Ya, jadi maksudnya storage itu penyimpanan, bulk itu kayak kumpulan ya, sekumpulan bahan padat. Nah, kalau skala kecil ya disimpan saja di bulk storage yang kecil seperti ini kan. Nah, bisa dalam bentuk timbunan. Nah, timbunan ya misalnya dia dalam kapasitas besar, ya disimpan di gudang, tetapi dia dalam bentuk timbunan yang timbunan seperti ini kan. Nah, sampai dia jadi bentuk gunung atau dia disusun di gudang. Nah, ada palet yang dimana di atas palet tersebut telah disusun bahan padatnya. Misalnya dia sudah dalam bentuk kardus atau karung. Nah, kita susun di gudang. Mari kita simak video tentang pergudangan berikut. Jadi bagaimana pengelolaan pergudangan logistik dan bagaimana proses pergudangan.
Iya. Oh iya. Ya. Ya, jadi mari kita simak video pergunangan berikut ya. Gudangan dan penyimpanan. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang sementara yang digunakan dalam proses pendistribusian bantuan. Manajemen pergudangan adalah serangkaian kegiatan yang saling berhubungan untuk menyimpan barang secara sementara. Kegiatan ini meliputi antara lain penerimaan bahan baku atau barang dari pemasok, penyimpanan barang dan pengeluaran, serta pengiriman barang ke tempat tujuan. Tata letak atau layout gudang dan penyimpanan barang. Standar tata letak atau layout gudang pada umumnya terdiri dari pintu masuk dan pintu keluar barang, tempat pengecekan penerimaan barang, tempat proses penyimpanan barang. Jadi ada pintu masuk, pintu keluar, tempat pengecekan masuk dan penyusunan, ada tempat pengecekan dan pengeluaran. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika mengatur tata letak gudang dan menyimpan barang di gudang yaitu lama waktu penyimpanan, yaitu jangka pendek dengan sirkulasi yang cepat atau jangka panjang dengan sirkulasi yang lambat. Sifat dan jenis barang yang disimpan, seperti misalnya obat-obatan dengan jangka waktu penyimpanan yang terbatas dan membutuhkan penanganan khusus, produk berbahaya seperti misalnya bahan bakar, gas yang terkompresi, insektisida, alkohol, dan zat-zat yang mudah terbakar, beracun, dan korosif lainnya harus disimpan terpisah, dan barang-barang yang mudah terbakar seperti misalnya alkohol. Pintu masuk dan keluar barang. Pintu keluar atau masuk barang merupakan akses dari luar gudang ke dalam gudang atau sebaliknya. Akses ini merupakan titik penting untuk jaminan keamanan agar tidak terjadi kehilangan barang yang disimpan di gudang. Jika memungkinkan, melakukan pemisahan pintu masuk keluar barang dan pintu masuk keluar para pekerja gudang. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan barang yang masuk dan keluar, meminimalkan risiko kehilangan barang yang disimpan di gudang, dan memperlancar proses membongkar dan menaikkan barang tanpa gangguan dari masuk dan keluarnya para pekerja ke dalam gudang. Atap merupakan bagian penting dari gudang yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan barang akibat air hujan, angin, dan panas. Atap juga berfungsi untuk menjaga keamanan barang. Dinding dan lantai. Dinding dan lantai merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan gudang. Dinding dan lantai harus memiliki kekuatan minimal yang dapat menjamin kondisi barang. Pintu gudang. Pintu gudang merupakan sarana yang memberikan rasa aman pada saat gudang dalam keadaan tertutup. Pintu harus memiliki kekuatan yang seimbang antara panjang dan tingginya. Bahan pintu harus mampu menjadi pegangan kunci yang dipasang di dalamnya. Tujuannya adalah menjamin keamanan gudang dan barang, serta orang yang bekerja di dalamnya. Perlengkapan gudang. Gudang yang digunakan dalam rangka penanggulangan bencana harus memiliki kelengkapan dan perlengkapan yang dapat menjaga kualitas barang, keamanan barang, dan keselamatan manusia yang bekerja di dalamnya. Utilitas seperti BBM, listrik, telekomunikasi, dan PAM, dan lain-lain. Alat pengamanan. Alat pengamanan dibutuhkan untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan, serta menciptakan rasa aman dalam bekerja, sehingga akan tercapai hasil yang maksimal. Alat pengamanan antara lain berupa peralatan pemadam kebakaran, P3K,
tanda, label, dan rambu yang mengingatkan pekerja terhadap segala jenis bahaya. Alat pelindung diri atau APD seperti helm, masker, sarung tangan, safety shoes, dan lain-lain. Struktur pengelola, manajer gudang, pengelola gudang, teknisi, petugas administrasi, juru hitung, kebersihan, keamanan, sistem operasional gudang, penerimaan peralatan dan barang bantuan penanggulangan bencana, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan barang bantuan penanggulangan bencana, manajemen stok dan sistem informasi, pengeluaran barang. Oke, yang tadi pengelolaan ya, kalau dia pergudangan logistik ya. Sekarang bagaimana proses pergudangan? Prosesnya ya. Jadi bahan baku masuk atau barang masuk, bahan masuk, kemudian ada petugas yang checking. Kebanyakan petugas checkingnya itu ada juga dari quality control, quality assurance ya. Salah satunya dari orang kimia atau teknik kimia. Misalnya ya pengecekan metal detektor dan pengecekan kualitas seperti itu. Ini baru masuk di pergudangannya ya. Jadi kebanyakan industri kalau di Makassar masih banyak yang manual, jadi pakai forklift ya. Forklift seperti ini mulai dari depan sampai belakang. Tapi beberapa industri yang sudah besar itu menggunakan handclift otomatis yang sudah ada pada jalurnya. Nah, di sini dipadukan, ada yang otomatis, yang ini yang manualnya kan. Nah, yang seperti di Indogrosir ya, yang kalau dia susun bahan ya seperti itu gambarannya. Jadi masuk keluarnya barang di scan supaya terdata toh. Kalau ini
barang siap untuk dikirim. Jadi seperti itulah gambaran proses pergudangan pada umumnya. Nah, jadi kalau kita masuk di Kima itu tidak semuanya itu di Kima itu industri, tapi banyak juga yang pergudangan. Apalagi di Parangloe, namanya saya tertulis pergudangan Parangloe saking banyaknya itu gudang. Dan gudang juga memerlukan orang-orang quality untuk menjaga itu. Nah, jadi pergudangan diperlukan dalam semua industri, sebagai bagian dalam mata rantai suplai dan distribusi. Perlunya manajemen gudang, manajemen gudang tadi ada di video, adalah pengelolaan dari aktivitas yang saling terkait dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Penerimaan dari pemasok, supplier, kemudian bagaimana kita handle itu barang sampai di pengeluaran barang ke tujuan. Saat ini gudang memiliki arti luas dan lebih dari sekedar tempat penyimpanan saja. Gudang itu sendiri tidak menambah nilai barang secara langsung, tidak ada juga perubahan cita rasa, bentuk, kemasan. Karena kapan ini ada, berarti dia sudah bukan gudang lagi, dia sudah menjadi suatu tempat proses. Gitu kan. Intinya tidak ada kegiatan proses operasi pada barang, yang ada adalah aktivitas transportasi barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu yang umum pada pergudangan. Dipandang dari aliran arus barang, ya kadang kalau ada istilah-istilah ini ya mohon dimengerti ya. Fast moving, medium moving, slow moving. Artinya adanya perbedaan jenis finished good. Finished good itu maksudnya suatu produk dari industri yang sudah diokekan oleh orang kimia, teknik kimia atau apapun itu yang menjadi quality control atau quality assurance-nya, penjamin kualitasnya, bahwa dia sudah mengiyakan bahwa produk ini sesuai dengan spesifikasi, bisa dijual. Itu maksudnya finished good. Maka aliran pengeluaran barang tersebut itu bisa ada yang cepat dipindahkan, ada yang sedang, ada yang lama. Jadi untuk warehouse itu pergudangan ada namanya. Jadi kadang ada istilah-istilah central warehouse, artinya gudang pokoknya, gudang pusatnya. Jadi penerimaan barang jadi, penyimpanan barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang ke pergudangan distribusi. Kan ada juga pergudangan distribusi contoh misalnya Semen Tonasa, dia punya silo di pelabuhan Kalimantan, sehingga kalau misalnya nanti ada yang pesan langsung dari sini saja, bukan pada saat mau dipesan baru mau dikirim pakai kapal, kan jauh. Jadi dia memiliki pergudangan distribusi. Kemudian ada ini maksudnya untuk dikirim ke distribusi ya. Untuk pergudangan distribusi itu sendiri adalah penerimaan barang jadi, baru kita simpan barang yang diterima gudang, baru kita ambil dan siapkan barang untuk dikirim ke konsumen langsung. Kalau ini ya yang di penjualnya. Jadi kalau yang central warehouse ini maksudnya contoh semisalnya industri makanan misalnya industri makanan X, produknya X, berarti dia simpan ya langsung di gudang pusatnya, berarti di sini. Kalau dia sudah kirim mie, misalnya dia di Jawa, dia kirim ke Makassar, ada gudangnya di Makassar. Dia kirim ke Pindrang, ada gudangnya di Pindrang. Itu masuk mie distribution warehouse. Tapi kalau dari distribution warehouse sudah dimasukkan mie ke Indomaret, Alfamart, berarti gudang Alfamart itu sudah masuk ke retail warehouse, gudang pengecernya atau ke tokonya, kan ada gudang-gudangnya itu sudah masuk di retailer warehouse. Jadi itu membedakannya ya untuk gudang. Kadang barang bahan padat itu dalam bentuk dos-dos yang bisa ditumpuk-tumpuk, atau karung yang juga bisa ditumpuk. Mengangkat ini kan agak sulit, jadi mending disusun di atas palet, atau dia dalam bentuk karung, susun di atas palet. Jadi palet adalah sebuah nampan. Ya dulu itu dari kayu semua, tapi sekarang kayu sudah susah, dibuat ada mie pabrik
untuk membuat itu dari bahan plastik dan sebagainya. Yang permukaannya datar karena untuk menyimpan ini kan karungan dengan box-box itu. Nah, tujuannya agar mudah di manage dan mudah dibawa nanti dengan menggunakan forklift. Nah, seperti ini forklift kan. Jadi kita mudah angkat barang ini langsung ke atas ini. Nah, masa mau disusun satu dos pakai buruh lagi kan ini ya. Kemudian untuk beberapa bahan yang dia bakalan rusak kalau dia tidak dingin, ada standar suhunya, misalnya dia harus di bawah 0 derajat Celcius atau harus di bawah 10 derajat Celcius, berarti harus pada cold storage. Kalau bahannya sedikit ya pakai yang kecil satu pintu seperti ini. Ada juga yang ruangan mini. Nah, kadang dia sudah dilengkapi dengan sistem refrigerasi. Nah, seperti ini. Misalnya pabrik coklat, nah dia itu produknya itu ya harus disimpan di tempat dingin. Coba mie tidak meleleh semua, hancur itu coklat semua, tidak ada mie bentuknya. Jadi dia harus memang disimpan di tempat dingin. Seperti itu. Atau misalnya nugget, simpan mie itu nugget di tempat yang biasa dalam waktu yang lama sudah berjamur besoknya mungkin jadi harus disimpan di cold storage. Contoh misalnya Java yang ada di Maros itu yang produksi nugget nah itu dia cold storage dia punya. Nah, kalaupun dikirim ya karena dia harus dingin terus, baru perjalanan jauh mau dibawa ke Mamuju, ya truknya juga harus dilengkapi dengan kontainer yang ada sistem refrigerasinya, cold container namanya. Kemudian kalau dia betul-betul butuh ruang besar karena kapasitasnya besar, berarti dia sudah namanya cool room, ruangan dingin. Nah, misalnya ikan masuk di cool room, jadi ruangan ini ya dingin. Nah, seperti ini Nah, di pabrik coklat itu seperti ini. Kalau kita disuruh ambil sampel produk, ya kita masuk ke sini pakai jaket tebal sekali. Ya kalau saya dulu tidak tahan 1 jam, saya keluar dulu baru masuk lagi kembali. Kalau misalnya sampelnya terlalu lama atau kita bergantian operator. Misalnya saya minta bantuan teman saya, kamu lagi yang mengambil sampel selama 15 menit. Yang kamu lagi yang mengambil 15 menit. Kemudian saya lagi yang lanjut sampelnya. Seperti itu. Ada juga penyimpanan bahan padat dalam bin. Bin itu bentuknya seperti ini. Biasa lihat ini? Ya. Jadi alat bin ini banyak digunakan di akhir. Nah, kadang juga disimpan dalam gedung, kadang juga disimpan di luar, tergantung kebutuhan suhu dari bahan. Ya. Jadi kadang terbuat dari stainless supaya tidak berkarat. Di mana bagian bawah berbentuk kerucut. Kenapa berbentuk kerucut di bawahnya? Ya karena masuk dari atas, keluar di bawah kan. Kalau mau keluar masa datar ini kan harus dia kerucut supaya dia mudah keluar dengan baik. Ada penyangganya dari baja karena besar tonasenya. Pengisiannya kadang digunakan dengan pneumatic or mechanical conveyor. Mechanical itu artinya yang pakai motor. Kalau pneumatic itu maksudnya yang menggunakan sistem tekanan angin. Kemudian ada penyimpanan bahan padat di silo dalam kapasitas besar. Nah, ini silo. Kalau kita lihat memang dia langsung bersandar di bumi, tapi sesungguhnya kalau ini ada dalam ruangan dengan penyangga besar, di dalamnya itu berbentuk kerucut. Kadang juga dia sampai di tanah, tapi dia ada ruang bawah tanahnya. Nah, kalau saya dulu di Pokpan di Malindo, itu ada ruang bawah tanahnya. Jadi kalau mau ambil sampel jagung harus masuk dalam ruang bawah tanah, karena di ruang bawah tanah itu kerucutnya. Nah, barulah ambil sampel. Nah, kalau saya nyatakan oke, kirim barangnya. Begitu. Nah, seperti ini silonya ya. Contoh misalnya Pokpan menyimpan jagung kering yang sudah dipipil.
Nah, dengan spesifikasi mungkin yang berbeda, makanya dibagi 3 silo. Hingga misalnya dipopang itu 10.000 ton. 10.000 ton 1 silo. Jadi kalau ada 3 silo, 30.000 ton jagung. Nah, kalau ingin melihat bagaimana itu prosesnya silo, kita bisa lihat video berikut. Jadi dituang ke dalam bawah tanah ya. Contoh semisal ini adalah contoh silo yang bersandar di tanah. Yang corongnya itu kerucutnya itu ada di bawah tanah. Jadi dituang juga di sini. Nah, contoh semisalnya penerimaan jagung. Si quality control akan berdiri di sini untuk mengecek jagung yang dituang ke sini. Kalau ada yang jamurnya sudah melebihi batas, kadang dia suruh stop ini tolak kembali ke tempatmu, saya tidak mau jagung yang berjamur ya, kayak begitu. Jadi masuk ke bawah tanah, kemudian dibawa menggunakan alat transportasi bahan. Jagungnya masuk dari atas, Silo karena ukurannya terlalu besar, maka karena dia memiliki ukuran yang terlalu besar dan kapasitas bahan yang terlalu besar, maka dia butuh blower. Kenapa mesti butuh blower? Karena kan mau sirkulasi udara. Nah, bagaimana caranya mau sirkulasi udara kalau tertutup ini? Maka disediakan blower. Blower inilah yang akan memberikan udara masuk ke dalam, ke atas, keluarlah di atas sini, sehingga sirkulasi udara tetap tercapai, tetapi dia juga tidak terkontaminasi dengan kelembaban udara di luar. Gitu. Nah, saya dulu sampai disuruh mengecek ini apakah blowernya masih berfungsi dengan baik. Ya, bagaimana caranya? Ada namanya alat pengukur kecepatan angin. Jadi kita pergi ke blower, taruh itu kecepatan angin. Nah, ini juga berfungsi kalau kita mau misalnya jagung banyak kutunya, kita mau masukkan dia alat bahan untuk pembasmi kutu, kita masukkan di blower saja. Nanti dia uap-uapkan itu obat sampai menyebar ke dalam sini. Itu fungsinya blower. Nah, kalau ini tadi ya contoh misalnya ada suatu bahan jagung yang bercampur dengan tongkol-tongkolnya yang ringan. Nah, ini pemisahnya. Jadi ada semacam hembusan angin yang membuat yang ringan itu bakalan terlempar ke sana, yang berat tetap ke bawah. Jadi terpisahlah antara tongkolnya dengan jagungnya. Itu alatnya namanya. Barulah dibawa ke silo. Nah, di silo sistemnya gambarannya seperti ini. Jadi ada ini ventilasinya kan. Dia gunakan blower. Ya, kalau kita lihat yang ada merah itu, apa itu yang merah? Merah ini adalah sensor suhu. Dia memiliki beberapa titik, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa jadi juga ada di sini 2, 3, 4. Jadi banyak kadang sensor suhu yang turun di silo itu dan termonitoring dengan orang quality. Orang quality bakalan melihat itu suhu. Kalau suhunya di atas ambang batas aman,
Misalnya jagung ini kalau disimpan di apalagi jam-jam 10, kadang itu saya lihat silo tinggi sekali suhunya. Kalau dibiarkan tidak dinyalakan ini blower, maka dia akan menghitam itu jagung. Contohnya menghitam itu bahan, misalnya bahan pangan. Dia bisa rusak itu bahan, apalagi di suhu matahari terik-teriknya. Kita lihat di monitor. Nah, makanya ketika itu sudah terjadi, maka orang quality akan ke lapangan untuk menyalakan ini blower. Kapan berhenti? Kalau suhunya sudah masuk di range-nya. Jadi salah satu tugas quality control juga adalah mengecek suhu dan menjaga suhu tetap stabil. Kan menjaga kualitas. Pokoknya semua pekerjaan penjagaan kualitas biasanya dilakukan oleh orang teknik kimia. Salah satu desainnya bagaimana untuk menjaga suhu ini ya dengan rancangan seperti ini. Ya. Bukakan pintu kalau ada masuk. Ada masuk kan? Nah, terus kalau kita lihat gambaran untuk pengeluaran bahannya. Nah, pengeluaran bahannya itu ke bawah ya. Nah, masa mau dikeluarkan lagi di atas? Nah, jadi pengeluaran bahannya itu ke bawah. Nah, misalnya kita mau sudah unloading ya, ke bawah dia. Nah, ini teralir ke sini, masuk ke atas. Keluarlah ke sini. Nah, ada sistem pembersihnya tak? Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin segi gudang, silo? Ini dryer ya. Dryer. Contoh misalnya dia kelembabannya tinggi. Misalnya di monitor dilengkapi dengan suhu dan kelembaban. Kelembaban tinggi, berarti dia perlu diuapkan airnya. Ya, dihubungkanlah dengan dryer. Nah, dialirkan ke sini, ada panas. Panas itu masuk di sela-sela ini, sehingga panasnya bisa merata. Turun kadar airnya, masukkan kembali. Kalau sudah dingin, nah, misalnya yang sudah dingin kita masukkan di sini. Nah, ini contoh misalnya kita terima bahan yang basah dari petani, masih basah-basah, masukkan di silo basah, keringkan, keluarkan di silo kering. Nah, kalau mau dikeluarkan produknya bisa dikasih keluar, kemudian dimuat di alat pengangkut, alat transportasi, keluarlah di sini kan. Yang seperti itu gambarannya. Nah, kalau tadi silo proses, kita lanjut ke bagaimana silo discharge ya. An important area of application of Japan materials is the fluidization of fine-grained powders. Nah, misalnya ini adalah silo atau bin. Nah, pengeluarannya kan dari bawah kan. Nah, cuma kadang ada masalah, kadang ada penyumbatan. Contoh misalnya bahan yang agak lembab, itu kan melengket atau menggumpal. Pas dia dapat gumpalan di yang ini kan ada gumpalan, itu masalah pertama. Masalah kedua tadi seperti ini. Kita sebenarnya maunya yang paling cepat masuk, yang paling cepat keluar, tapi ternyata dia ada yang tertahan di sini, lantas yang paling di atas
paling di atas itu kan paling baru tuh bahannya, itu malah yang keluar di luar. Nah itu masalah-masalahnya. Maka orang teknik engineer untuk menjaga itu, karena ada namanya standar FIFO, first in first out. Mana barang yang di luar masuk, itu yang keluar, seperti itu. Atau mana barang yang paling kita deteksi shelf life-nya atau kadaluarsanya paling cepat, itu yang paling duluan keluar. Itu tugasnya orang-orang quality ya. Nah, maka didesainlah seperti ini. Ya. Udara tekan. Jadi udara tekan itu akan mengaliri. Nah, misalnya di sini ada beberapa lubang angin. Dia kalau jadi sambil jalan, sambil nyala itu udara tekan tuh dialirkan, jadinya yang menggumpal tadi bisa dipecah-pecah seperti itu. Nah, jadinya yang paling pertama masuk, paling lama barangnya dia yang paling duluan juga keluar. Nah, seperti itu. Jadi ini ya bagian-bagian silo, masuk ke tanah. Nah, kemudian nomor 2 itu receiving bus. Nomor 3 itu pneumatic. Jadi maksudnya ini ya, untuk ke atas. Nomor 4 itu ininya silo ya, pembungkus silo. Jadi alat utama dari silo itu ada terbagi dari A itu, nah ini ya, jacket of hopper. Kemudian ada roofnya, atapnya ya. Kemudian ada laddernya. Apa itu maksudnya? Ya kalau kita ada maintenance ke silo, manjat-manjat itu tangganya, ada tangganya di sini ya ta. Nah. Iya. Kadang kalau mau mengecek jagung di atas, itu kadang orang quality, termasuk saya dulu, itu manjat naik tangga ke sini baru masuk lewat sini. Ada pintunya. Jadi silo itu ada pintu di bawah, ada pintu di atas kalau dia besar. Nah. Kemudian bagian E, storage room-nya. Kemudian nomor 5 ada nomor 5, mana nomor 5? Ini ya. Nah, ada supply blouse ya. Nomor 6 regulating, nomor 7 remove untuk apa? Removal-nya, menghilangkan. Kemudian nomor 8 ekspedisinya. Sini. Nah, seperti itu. Itu bagian-bagian dari silo. Ya, kalau ini dilihat dari sampingnya, kalau ya samping arah lain ya, ini dilihat dari arah yang berbeda. Jadi ada kerucutnya. Nah, kadang juga contoh misalnya semen curah itu dia seperti ini. Semen masuk, ada mobil curahnya di bawah, dia masukkan langsung ini. Nah, ada yang bisa juga dalam bentuk begini, ada juga yang kerucut seperti ini untuk bagian bawah silo kan ya. Jadi untuk membedakan antara silo dengan bin itu biasa yang kecil itu kita namakan bin, yang besar silo. Nah, gitu. Ada yang kalau silo itu bisa tingginya lebih dari 40 meter. Jadi raksasa lah dia. Kalau bin agak kecil-kecil. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Tadi kan Pak yang Iya. aliran arus barang dari yang pasti mungkin dari mobil ke slow mobil. Itu balik barangnya Pak. Apanya itu yang mana? Kayak barang apa yang fast moving ada khususnya untuk Oh, tidak itu tergantung dari perusahaan bagaimana mengkondisi mengkategorikan itu. Karena ada barangnya yang memang tipe cepat terjual, ada yang tipe lambat terjual. Jadi bagaimana dia manajemen yang cepat terjual disimpan di bagian area ini dekat pintu karena dia pergerakannya itu cepat sekali. Dari produksi cepat masuknya, dari konsumen juga cepat keluarnya. Ada juga yang barang-barang yang lakunya itu memang disimpan dalam bentuk lama jadi area sini. Itu manajemen pergudangan untuk membedakan antara ketiga itu. Sehingga parameter-parameter untuk menentukan layak atau tidaknya juga itu gudang dilihat dari situ juga, mana yang barang cepat keluar kan, seperti itu. Fast moving, medium moving. Jadi percepatan pergerakan itu barang, Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Iya, bagian depan.